Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranggi Rahmat Trinanda dengan NIM 2248201158 dari kelas 6C. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Teknologi Bahan Alam yang diampu oleh Bapak Hari Ade Saputra, SSI MSI. Materi pertama yang akan saya sampaikan adalah ekstraksi minyak sirih. Definisi minyak sirih yaitu zat berbau khas dari tanaman yang mudah menguap di suhu kamar, disebut juga minyak esensial, eteris, atau menguap. Ciri utama minyak sirih adalah cairan pada suhu ruang, mudah menguap, dan menghasilkan aroma yang khas. Kandungan yang terkandung pada minyak sirih adalah terdiri dari campuran berbagai senyawa, dan di beberapa minyak sirih bersifat tidak stabil terhadap suhu tinggi. Selanjutnya adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan ekstrak minyak sirih. Yang pertama, metode destilasi. Tahapan yang pertama adalah persiapan, kemudian tahapan pemanasan, dan tahapan pemisahan. Kelebihan yang ada pada metode destilasi adalah cepatnya proses yang dibutuhkan, teknologi yang sederhana, pemisahan yang mudah. Kemudian kelemahannya adalah senyawa mudah rusak karena panas. Metode yang kedua adalah press atau tekan. Tahapannya yaitu persiapan, pengepresan, dan pemisahan. Kelemahan yaitu senyawa tidak rusak karena panas dan teknologi yang sederhana. Kemudian kelemahannya waktu yang digunakan lebih lama serta pemisahan yang sulit. Yang ketiga adalah pelarut organik. Tahapannya adalah persiapan, ekstraksi, kemudian pemisahan. Kelebihannya waktu yang dibutuhkan cepat, senyawa tidak mudah rusak, tetapi memiliki kelemahan biaya yang cukup mahal serta pemisahan yang sulit. Kemudian proses enfleurasi yaitu tahapannya pertama persiapan, kemudian ekstraksi dan pemisahan. Kelebihan tidak mudah rusak karena panas, teknologi yang digunakan sederhana. Kemudian kelemahannya adalah waktu yang digunakan lama serta pemisahan yang sulit. Yang kelima adalah maserasi limak panas. Tahapannya adalah persiapan, ekstraksi, pemisahan. Kelebihan dari metode ini adalah teknologinya yang sederhana serta memiliki kelemahan waktu yang lama, senyawa bisa rusak karena panas. Selanjutnya, materi selanjutnya adalah pemurnian. Definisi pemurnian. Pemurnian adalah metode untuk komponen bahan alami murni, memisahkan zat yang diinginkan dari pengotor dengan tingkat kemurnian 95-100%. Pemisahan dapat dilakukan berdasarkan peristiwa fisika atau kimia. Misalnya dengan filtrasi jika komponen berwujud padat dan cair. Yang selanjutnya adalah rekristalisasi. Rekristalisasi adalah proses pemurnian senyawa organik padat dengan melarutkan senyawa dalam pelarut panas, lalu didinginkan hingga membentuk kristal murni. Prinsip kerja dari rekristalisasi adalah senyawa dilarutkan dalam pelarut yang panas, kemudian didinginkan agar kelarutan turun dan membentuk kristal murni. Pemilihan pelarut dalam proses ini yaitu pelarut hanya dapat melarutkan zat target atau tidak berinteraksi dengan zat yang lain dan memiliki titik didih yang sesuai. Alat yang digunakan pada proses rekristalisasi yaitu beker gelas, hot plate, dan sandbath. Kelebihan dari proses ini yaitu dapat memisahkan zat murni dengan pengotor dengan efektif serta pengotor mudah dipisahkan, serta memiliki kekurangan hanya efektif jika perbedaan kelarutan cukup besar antara zat murni dan pengotor. Selanjutnya adalah dekantasi. Dekantasi adalah pemisahan campuran berdasarkan sedimentasi dan pemindahan cairan bending ke wadah lain. Cocok untuk pencampuran zat cair dan padat yang saling tidak bercampur. Prinsip kerja dari dekantasi yaitu mengendapkan pemadatan lalu menuangkan cairan bening ke dalam wadah lain. Kelebihan dekantasi itu sendiri yaitu alatnya lebih sederhana serta aplikasi yang luas. Kekurangan dari dekantasi hanya untuk campuran yang tidak tercampur serta tidak memiliki efektivitas untuk larutan dengan massa jenis yang mirip. Kadang butuh sentrifugasi juga. Kemudian adalah proses sublimasi, yaitu
proses perubahan zat pada langsung menjadi gas tanpa melalui fase cair lalu dikondensasikan kembali menjadi bentuk padatan murni, biasanya pada tekanan rendah. Alat yang digunakan dalam sublimasi antara lain kapas, kertas saring, kaki tiga, bunsen dan corong. Contoh zat yang dapat disublimasi yaitu kapur barus, yodium, dan amonium klorida. Kelebihan dari metode ini adalah dapat memisahkan senyawa padat yang dapat menguap dari campurannya, serta hasil pemisahan sangat murni karena pengotor tidak ikut menguap, dan efektivitas untuk pencampuran padat dengan perbedaan titik didih yang besar. Serta kekurangan dari metode sublimasi yaitu hanya bisa digunakan untuk campuran padat dan salah satunya mudah menyublim. Tidak efektif untuk campuran dengan pembedaan titik didih rendah. Kemudian membutuhkan lebih banyak alat dibanding metode pemisahan sederhana lainnya. Materi yang selanjutnya itu fraksinasi dan isolasi. Definisi fraksinasi. Fraksinasi adalah proses pemisahan campuran menjadi beberapa bagian atau fraksi berdasarkan karakteristik tertentu. Digunakan untuk memisahkan senyawa dari ekstrak. Tujuan fraksinasi yaitu mendapatkan fraksi aktif dari ekstrak, kemudian isolasi senyawa metabolit sekunder yang tunggal. Metode fraksinasi yang pertama adalah ekstraksi cair, kemudian berdasarkan perbedaan polaritasnya yaitu melibatkan dua pelarut tak bercampur, misal air dan etil asetat. Kemudian kromatografi kertas, kromatografi lapis tipis itu atau KLT, kromatografi kolom, kromatografi fase padat, dan lain-lainnya. Kromatografi memiliki fase gerak dan fase diam, yaitu pada fase gas, cair dan padat. Kemudian mekanisme yang terbagi menjadi partisi, absorpsi, dan eksklusi atau pertukaran ion. Kromatografi lapis tipis. Yang pertama fase diam atau silika atau alumina yang berupa padat. Kemudian fase gerak dalam berbentuk cairan. Kemudian kegunaannya identitas komponen dalam campuran, menentukan kondisi kromatografi kolom, deteksi pemalsuan, kontaminasi, analisa kuantitatif. Kelebihannya yaitu cepat antara 15-60 menit, kemudian prosesnya sederhana dan membutuhkan sedikit sampel, serta tidak membutuhkan ruang yang besar. Kekurangannya yaitu tidak cocok untuk senyawa volatil. Materi selanjutnya adalah komputasi bahan alam. Definisi komputasi. Komputasi adalah cara untuk memecahkan masalah data menggunakan algoritma yang kini banyak dilakukan dengan komputer atau efisiensi dan ketepatan. Penemuan obat baru. Proses penemuan obat melibatkan berbagai tahapan mulai dari identitas target, penemuan senyawa aktif, uji laboratorium hingga pengembangan uji klinis. Kemudian database tanaman. Tersedia berbagai database seperti Dr. Dux, Physicochemical Database dan Knapsack yang memulai informasi senyawa tanaman yang mendukung riset obat herbal. Terima kasih, hanya sekian hasil dari presentasi saya. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I should fuck her in the Benz.